Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, dalam video kali ini kami akan menjelaskan tentang ukuran dispersi. Yang pertama, A. Ukuran dispersi dengan rank atau rentang, yaitu jarak antara nilai tertinggi dengan nilai terendah. Dalam suatu kelompok, data kuantitatif mempunyai nilai data minimum dan nilai data maksimum. Jarak antara kedua nilai ekstrim itu disebut rentang atau rank yang diberi simbol dengan huruf R. R inilah yang disebut dengan dispersi atau rentang. Dengan rumus R nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum. Contoh untuk data yang tidak berkelompok yaitu data 1. Di sini ada 5 angka yang terdapat dengan nilainya yang sama semua, 50, 50, 50, 50, dan 50. Di sini kita akan mencari rank atau rentang. Dengan rumus R sama dengan nilai maksimum yaitu 50 dikurangi nilai minimum yaitu 50. 50 dikurangi 50 sama dengan 0. Contoh yang kedua, di sini ada angka 30, 40, 50, 60, dan 70. Kita cari ranknya yaitu dengan rumus R sama dengan nilai maksimum yaitu 70 dan nilai minimum yaitu 30. Di sini 70 dikurangi 30 yaitu 40. Selanjutnya untuk data berkelompok. Nah, di sini sudah ada tabelnya ya. Datanya seperti ini. Kita diminta untuk menentukan rank dari data distribusi frekuensi ini ya. Karena kita di sini setiap kelasnya bentuknya adalah interval, maka untuk menentukan nilai maksimum dan minimum kita perlu tambahan keterangan yaitu nilai tengah. Kita tambahkan nilai tengah di sini buat tabel di sampingnya. Nah, cara menentukan nilai tengahnya bagaimana? Yaitu kita ambil data dari setiap kelasnya. Di sini 60, 62. Nah, ini kita tambah 60 tambah 62. Nanti hasilnya kita bagi 2 dan terdapat hasil di sini 61 dan seterusnya. Atau lebih gampangnya lagi, kita hitung seperti ini. Angka setelah 60 dan angka sebelum 62 yaitu 61. Angka setelah 63 dan angka sebelum 65 yaitu 64 dan seterusnya. Nah, karena kita disuruh untuk mencari ranknya yaitu kita tulis di sini R sama dengan nilai maksimum. Di sini terdapat nilai maksimumnya 73 dan nilai minimumnya 61. 73 dikurangi 61 yaitu 12. Nah, yang selanjutnya B, ukuran dispersi dengan kuartil. Yang pertama, rentang antar kuartil yang disingkat menjadi RAK adalah selisih antara nilai K3 dengan K1, itulah yang disebut rentang antar kuartil yaitu RAK tadi. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam suatu kelompok data kuantitatif terdapat 3 nilai kuartil yaitu kuartil pertama yaitu K1, kuartil kedua K2, dan kuartil ketiga K3. Dengan rumus RAK sama dengan K3 dikurangi K1. Yang kedua, rentang semi kuartil yang disingkat menjadi RSK adalah setengah dari selisih RAK, yaitu rentang antar kuartil. Dengan rumus RSK sama dengan setengah dari RAK sama dengan setengah dalam kurung K3 dikurangi K1. Contoh soal dari rentang antar kuartil yaitu RAK dan rentang semi kuartil yaitu RSK. Diketahui di sini terdapat 7 angka. Jadi di sini kita bagi 3 terlebih dahulu agar menemukan nilai kuartil tiga-tiganya. Kita bagi 3 angka pertama dan 3 angka terakhir. Jadi di sini sudah ditemukan K1 yaitu 4, K2 yaitu 8, K3 yaitu 12. Kita tentukan dari nilai tengahnya ya. Ditanya rentang antar kuartil yaitu RAK dan rentang semi kuartil yaitu RSK. Jawab, rentang antar kuartil sama dengan K3 dikurangi K1. Kuartil 3 yaitu 12 dikurangi kuartil 1 yaitu 4. 12 dikurangi 4 yaitu 8. Selanjutnya, rentang semi kuartil yaitu disingkat sebagai RSK. Setengah dalam kurung K3 dikurangi K1. K3 yaitu 12 dikurangi K1 yaitu 4 adalah hasilnya 8 tadi. Nah, setengahnya dari 8 adalah 4. Aduh, pening kepalaku. Macam mana boleh jadi macam ni? Ukuran dispersi dengan rata-rata simpang.
Rata-rata simpang adalah salah satu ukuran dispersi dalam statistika yang menunjukkan seberapa jauh nilai-nilai dalam satu kumpulan data menyimpang dari rata-ratanya. Rumus adalah RS sigma dari harga mutlak X I min X per N. Contoh soal, tentukan simpang rata-rata dari data 2, 1, 4, 2, 6. Penyelesaian. Tentukan nilai rata-rata dari data tersebut dengan X dan tambahkan nilai dari rata-rata angka tersebut. 2 tambah 1 tambah 4 tambah 2 tambah per banyaknya angka rata-rata di atas. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ditulis di sini 5. Terus sama dengan ini 2 tambah 1 tambah 4 tambah 2 tambah 6 sama dengan 5. 15 per 5. Dan ini 15 dibagi 5 sama dengan, setelah kita tahu nilai rata-ratanya adalah 3. Setelah kita tahu nilai rata-ratanya adalah 3, langkah selanjutnya setelah dapat nilai rata-ratanya baru kita mencari nilai simpangnya dengan SR sama dengan sigma dengan harga mutlak XI min X per N. Sigma di sini adalah jumlah ini. XI di sini adalah angka-angka di sini dan X adalah nilai rata-rata yang kita cari tadi, ini 3. Dan N adalah banyaknya angka di sini, ada 5. XR sama dengan 2 dikurang 3 ditambah 1 dikurang 3 ditambah 4 dikurang 3 ditambah 2 dikurang 3 ditambah 6 dikurang 3. N itu banyaknya angka di sini adalah 5, ditulis di sini 5. Tanda ini adalah harga mutlak. Harga mutlak sama dengan hasil harus positif. Dan ini 2 dikurang 1 harus positif menjadi 1. Terus ini 3 dikurang 1 dikurang 3 harus 2. Terus 4 dikurang 3 1. 2 dikurang 3 1. 6 dikurang 3 3 per 5. Lalu kita jumlahkan 1 tambah 2 tambah 1 tambah 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 8 per 5. Ditulis di sini 8 dibagi 5 sama dengan 1 min 6. Langsung saja ke bab selanjutnya, yakni ukuran dispersi dengan simpangan baku. Simpangan baku mengukur rata-rata penyimpangan setiap data dari rata-rata keseluruhan. Untuk selanjutnya, rumus simpangan baku. Untuk populasi U, yakni rata-rata populasi, N sama dengan jumlah total data. Untuk sampel, yakni S, N jumlah data dan sampel. Interpretasi simpangan baku. Simpangan baku kecil, yakni data lebih terkonsentrasi di sekitar rata-rata, dan simpangan baku besar, data lebih tersebar jauh dari rata-rata. Simpangan baku sering digunakan dalam analisis statistik seperti penilaian variabilitas data, analisis risiko, dan
pengendalian kualitas. Selanjutnya ada contoh soal. Sebuah perusahaan mencatat jumlah penjualan produknya selama 5 hari berturut-turut sebagai berikut: 50,55, 60,65,70. Hitunglah simpangan baku dari data tersebut. Dan penyelesaiannya, langkah-langkah untuk menghitung simpangan baku sampel yakni S. Hitung rata-rata yakni X. X sama dengan 50 tambah 55 tambah 60 tambah 65 tambah 70 sama dengan atau per 5 sama dengan 300 per 5 sama dengan 60. Hitung selisih setiap dengan rata-rata lalu kuadratkan. Nilai X I 50 selisih 50 dikurang 60 sama dengan min 10 kuadratkan yakni min 10 pangkat 2 sama dengan 100. 55 selisih 55 kurang 60 sama dengan min 5 kuadratkan sama dengan atau yakni min 5 pangkat 2 sama dengan 25. Kemudian nilai 60 selisih 60 min 60 sama dengan 0 kuadratkan yakni 0 pangkat 2 sama dengan 0. 65 kurang 60 sama dengan 5 dan kuadratkan yakni 5 pangkat 2 sama dengan 25. Nilai 70 selisih 70 kurang 60 sama dengan 10 kuadratkan yakni 10, atau pangkat 2 sama dengan 100. Jumlah hasil kuadratnya 100 tambah 25 tambah 0 tambah 25 tambah 100 sama dengan 125. Jawaban simpangan baku dari data penjualan adalah 7.91.